Salam, Om Swastiastu, Nama Kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung di NK pagi ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan. Mohon Bapak Ibu menggunakan nama asli sehingga memudahkan saat tanya jawab. Bila Bapak Ibu ingin menggunakan NK background seperti saya, dipersilakan. Bapak Ibu akan di-mute, namun akan di-unmute bila kita memasuki tanya jawab atau speaker memberikan kesempatan. Sekilas tentang NTA. NTA adalah badan sertifikasi ISO, di mana di Indonesia ada 4 bisnis. Pertama adalah ISO sertifikat, di mana outputnya adalah sertifikat. Kedua, divisi assessment, yang outputnya adalah laporan. NTA kita webinar kita pagi hari ini adalah salah satu produk dari divisi pelatihan atau training. Kita juga ada divisi improvement software, yang dimana outputnya adalah software-software yang bersifat produktivitas. NTA sudah berdiri 37 tahun, kurang lebih, dan kita sudah mengeluarkan sertifikat kurang lebih 55.000. Selain di Indonesia, kita juga beroperasi di 100 negara. Hasil kepuasan pelanggan kita kurang lebih 10 tahun, jadi hasilnya cukup memuaskan. Jumlah karyawan kita kurang lebih 1.000 orang di seluruh dunia. Event kita hari ini gratis alias tidak berbayar. Akan tetapi, bila Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, e-materi, bonus e-book, dan rekaman webinar hari ini, Bapak Ibu cukup berinvestasi 150.000. Caranya mudah, cukup foto barcode-nya dan Bapak Ibu akan terhubung dengan Pak Aldo. Bonus e-book hari ini adalah cara praktis menulis buku yang berkaitan dengan event kita hari ini. Event kita hari ini dengan topik Writing a Book Like a Pro. Seni menulis buku dalam 30 hari untuk pemula. Dengan speaker Pak Agung Setio Wibowo. Dan untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Agung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala urusannya. Baik, sebelum saya mulai di hari ini saya disclaimer di depan, saya tidak lebih pintar dan tidak lebih tahu di bidang ini, saya hanya lebih dulu mungkin ya, di bidang ini. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu kurang sependapat, mohon dimaklumi ya, karena ini memang ini berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya untuk perkenalan diri. Nama saya Agung Setio Wibowo, biasa dipanggil Agung. Saat ini saya merupakan seorang full-time author, konsultan, dan trainer. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan seperti training manager di Jafra Indonesia, ya, curriculum specialist di Panindaiji Life, training director di Velos Consulting, ya, dosen di Universitas Maritim Arja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan juga sebagai Korkom and Markom Manager di Majalah SWA, ya. Jadi saya sudah lebih dari setahun ini saya sebagai seorang self-employed atau solopreneur karena saya bekerja mandiri gitu. Nah, berikut adalah beberapa institusi yang pernah saya buat ya, atau setelah mempercayakan saya sebagai pembicara, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara. Saya kebanyakan, sharing mengenai topik-topik tentang leadership, soft skill, politik, pendidikan, dan juga manajemen, perubahan ya. Kemudian, ini adalah beberapa media yang pernah mengulas pemikiran, mengutip, atau mewawancari saya di Indonesia maupun di luar negeri, Bapak Ibu, ya. Kemudian ini adalah beberapa buku yang pernah saya terbitkan ya, karena saya sebenarnya sudah nulis lebih dari 50 buku Bapak Ibu, namun itu saya breakdown ya untuk diri sendiri maupun untuk klien. Karena saya sekarang saya sebagai seorang, author, saya juga merupakan seorang ghostwriter gitu ya. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya tulis untuk atas nama saya diri sendiri gitu ya, untuk diri sendiri ya. Topiknya beragam Bapak Ibu ya, dari yang topiknya religi ya, sampai yang leadership gitu ya. Sebentar, saya tunjukkan di pointer saja ya.
Topiknya sangat diverse ya Bapak Ibu ya, dari yang tentang religi ya, tentang, agama, tentang culture ya, yang terbaru ini tentang parenting ya, seperti Chat Happy Chat ya, sampai juga tentang pendidikan, meraih beasiswa ini, mengubah mindset atau nasib ya, sampai manajemen bisnis, sampai tentang pencarian jati diri ya, yang, seri The Calling yang, kuning, biru, dan hijau, sampai saya juga ngajarin gimana sih caranya nulis buku dengan sistematis dan terstruktur ya, melalui buku White First. Dan juga sebelumnya saya pernah nulis buku tentang terapi menulis gitu ya, yang membantu teman-teman untuk menemukan kebahagiaan ya, dan juga merawat kesehatan mental melalui terapi menulis. Dan saya juga pernah nulis buku tentang, financial planning ya, dengan spesifikasi, financial planning for parenting gitu ya, kamu tidak sendirian gitu. Nah, tentu saja setiap orang itu memiliki motivasi, memiliki big why. Kalau saya ngomongin diri saya sendiri, itu ada 3 Bapak Ibu, gitu ya. Pertama, self expression, ekspresi diri. Kenapa ya? Itu. Sebagai orang yang lahir di bulan Februari, ini bulan kelahiran saya Bapak Ibu, saya memang bermarga Pisces ya, zodiak saya Pisces. Pisces itu orangnya, suka curhat gitu ya. Nah, buku ini menjadi salah satu media saya dalam curhat atau mengekspresikan diri gitu ya. Nah, itu refleksi di berbagai buku saya sebelumnya ya. Misalnya saya pernah nulis buku tentang mantra kehidupan di tahun 2017 gitu. Kenapa saya nulis buku tentang itu ya? Karena di waktu itu umur saya 20-an pertengahan, saya di titik terendah dalam hidup karena saya tidak tahu apa yang ingin saya inginkan dalam hidup gitu ya. Jadi nulis itu menjadi media saya untuk apa Bapak Ibu? Untuk berekspresi ya, untuk menuangkan pikiran gitu ya. Untuk menguraikan emosi yang ada dalam diri. Jadi ketika menulis, saya ada gitu ya. Ketika menulis, saya jadi lebih plong. Sama halnya kayak orang-orang ekstrovert yang mungkin suka curhat ke psikolog, ke life coach, ke hipnoterapis, atau ke teman dekat, atau ke pacar, atau ke pasangan gitu. Bagi saya yang introvert, menulis itu seperti kayak kita ngobrol dengan orang lain, kita kayak curhat gitu. Jadi menulis itu menjadi bagian dari terapi gitu, untuk saya pribadi gitu ya. Kedua, menulis itu bagi saya untuk self healing. Jadi saya ketika saya memiliki masalah ya, saya menuangkannya dalam tulisan sehingga saya menjadi lebih apa, lebih healthy and happy, menjadi sehat dan lebih bahagia. Yang terakhir adalah sharing. Seperti yang tadi telah teman-teman sampaikan, hidup di dunia ini sangat singkat gitu ya, dan buku adalah salah satu alat terbaik untuk mewujudkan, legacy kita ya. Ya sekarang kita enak ada di era digital ya, kita bisa mungkin punya legacy. Apa ya, mungkin, buat film mungkin, buat karya-karya ya, atau mungkin buat rumah ibadah mungkin, atau mungkin buat apapun ya, karya di bidang yang Bapak Ibu geluti saat ini. Ya karena saya penulis ya, maka tentu saja saya medianya buku gitu ya. Tadi Bapak Ibu sudah mengatakan ya, ada yang pengen, pengakuan, ada pengen dapat income, pengen dapat royalti, dan macam-macam, itu nggak salah gitu ya. Nah, kalau saya, gini, kalau kita ngomongin ya, bukan saya, ini kita ya. Kalau kita ngomongin para penulis top gitu ya, misalnya begini, Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Misalnya nih Mas Pram ya, Pramudia Anantatur ini salah satu legenda novelis Indonesia yang belum lama ini diperingati ya, 1 abad kelahirannya kalau nggak salah ya. Penulis asal Blora ini salah satu legenda Indonesia, kenapa? Karena beliau beberapa kali seingat saya menjadi salah satu nomine, Nobel Perdamaian ya, walaupun akhirnya nggak menang. Tapi paling enggak, beliau adalah satu dari segelintir orang Asia Tenggara yang pernah dinominasikan Nobel Perdamaian. Mas Pram mengatakan bahwasanya kita manusia itu atau orang itu bisa pandainya itu setinggi langit ya. Tapi kalau dia nggak menulis ya, dia akan hilang dari ingatan masyarakat dan dari sejarah. Oleh karena itu apa? Menulis itu adalah bekerja untuk keabadian ya, kata Mas Pram ya. Berikutnya nih, Paulo Coelho. Paulo Coelho ini penulis, asal Brazil yang novel-novelnya sangat bestseller ya. Salah satu yang terkenal adalah The Alchemy ya. Novel Alchemy ini sebuah novel yang menceritakan tentang pencarian jati diri gitu ya, dan beliau adalah salah satu penulis Brazil, penulis dalam bahasa Portugis yang karyanya paling banyak diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia ada, The Alchemy gitu ya.
Beliau mengatakan bahwasanya buku itu pada dasarnya adalah menulis sendiri. Seorang penulis itu pada dasarnya ada seorang tukang ketik katanya gitu ya. Berikutnya kalau kata Pak Imam Al-Ghazali ya, yang mungkin yang muslim di sini pasti tahu ya siapa beliau ya. Beliau mengatakan ya, "Jika kamu bukan anak dari raja atau kamu bukan ulama besar, maka menulislah," gitu ya. Jadi dari tiga tokoh ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya menulis itu tidak ada salahnya ya. Menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Menulis itu, adalah sesuatu yang worth it ya, worth to do ya, worth to try, karena memang kita bisa meninggalkan legacy gitu ya. Nah, benar nih kata Pak Mustam, Bumi Manusia itu benar banget ya. Sebuah novel yang membuat kita ingat ya masa-masa penjajahan ya, masa-masa di mana negara kita masih berada dalam bayang-bayang negara lain atau dijajah ya. Oke, kalau kita ngomongin secara umum ya, motivasi menulis orang itu, apa aja ya, banyak ya. Kenapa saya ngomongin ini Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu ngomongin teknis ya, Bapak Ibu bisa nyari di Google, di YouTube, di AI, di ChatGPT, di DeepSeek, jawabannya pasti ada gitu. Kenapa saya ngomongin ini di depan, ini terkait dengan mindset ya Bapak Ibu ya, mindset gitu ya. Karena pada dasarnya sesuatu yang teknis itu bisa dengan cepat Bapak Ibu pelajari gitu, secara otodidak maupun ikutan training. Tapi kalau kita ngomongin mindset gitu ya, itu mu mu walau kedengarannya mudah, itu nggak mudah mengubah mindset. Itu kenapa di awal saya, pengen sharing tentang ini gitu ya. Oke, ada orang yang mungkin pengen nulis karena ingin branding gitu ya. Misalnya saya pernah nulisin seorang pejabat gitu ya, di Dirut BUMN gitu ya, yang tujuan dia nulis itu adalah untuk apa, untuk branding gitu ya. Harapannya agar, beliau dilirik oleh Kementerian BUMN gitu ya, misalkan karena beliau di BUMN, agar beliau dipromosikan, ya mungkin dipromosikan ke BUMN yang lebih besar gitu ya. Atau saya juga pernah bantu seorang konsultan, seorang motivator, seorang coach yang harapannya dengan nulis buku itu dia bisa dapat apa, bisa menjadi bukunya jadi kartu nama, akhirnya bisa generating leads ya, bisa menjaga loyal customer gitu ya. Ada juga mungkin orang-orang kebanyakan ya, yang masih muda-muda gitu ya, ya nulis itu bisa jadi lahan apa, side hustle, pendapatan tambahan. Apalagi sekarang kan, eranya e-book ya Bapak Ibu ya, nggak hanya buku cetak sekarang sudah banyak banget, e-book reader ya, book marketplace ya. Baik itu yang digital ya, baik yang itu dari Indonesia maupun dari luar negeri ya, seperti apa, Amazon ya, seperti Google Playbook ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi menulis itu bisa menjadi salah satu sumber income yang kalau ditekuni itu bisa lumayan gitu ya. Nah, berikutnya apa? Legacy ya, legacy. Kita ini hidup hanya sebentar sekali ya Bapak Ibu ya. Ya berapa sih usia manusia itu berapa sih? Di Indonesia itu mungkin harapan hidupnya antara 60 sampai 70 tahun ya. Tapi itu nggak jamin juga ya. Ada juga orang yang mungkin dipanggil yang di atas gitu ya, umur-umur 40, 30, 20, 50 gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu umur kita berapa panjangnya. Maka buku ini salah satu legacy yang bisa kita wariskan ke anak cucu gitu ya, gitu. Berikutnya hobi. Ini seperti saya yang dulu, nulis buku itu karena hobi Bapak Ibu ya, iya hobi. Jadi ketika saya nulis sebagai hobi ya, saya nggak memiliki deadline yang, saklek ya, karena saya nulis dengan hati. Nggak ada yang dikejar-kejar karena saya nulis sesuka hati. Ada juga orang-orang yang nulis tuh untuk menunjukkan kredibilitasnya gitu Bapak Ibu ya. Ini biasanya orang-orang yang memang hidup di dunia profesional ya, baik itu seorang konsultan, seorang, C-level ya, atau mungkin seorang dosen ya, atau mungkin para pakar di bidang apapun ya. Jadi buku itu menunjukkan kredibilitasnya Bapak Ibu ya. Buku itu kayak kartu nama gitu ya, yang bisa dijadikan cendera mata ya, untuk mengedukasi target market ya, atau juga menjaga apa, loyalitas pelanggan gitu ya. Berikutnya juga buku ini menjadi salah satu, karya yang bisa membuat kita itu apa, Bapak Ibu, mengenali diri lebih baik gitu ya. Misalnya saya sendiri dulu pernah mengalami quarter life crisis ya, krisis seperempat baya. Jadi dengan nulis buku tuh saya bisa mengenal diri lebih baik ya. Seperti kata pepatah ya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan bisa merengkuh kebahagiaan gitu ya.
Kenapa? Karena kita ini hidup di dunia untuk apa sih ya? Pada saat kita ingin bahagia, Bapak, Bu, ya. Walaupun kebahagiaan itu diterjemahkan secara beragam oleh setiap orang ya. Entah itu dalam bentuk apa, pengakuan, dalam bentuk uang, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kebebasan, dalam bentuk fleksibilitas, otonomi, kemandirian gitu ya, power, dan semuanya. Jadi menulis itu adalah bagian dari proses ya, yang buat kita lebih self-aware ya, lebih kita mengenali diri sendiri, mengenali siapa diri kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cari dalam hidup ya. Ya, nulis itu menjadi salah satu bahan yang, proses yang reflektif. Terakhir adalah sharing atau service atau pelayanan ya. Ada juga saya juga sering bantu nih orang-orang atau tokoh-tokoh yang nulis itu bukan untuk nyari uang, tapi sebagai bentuk pelayanan atau sharing ya. Karena katanya kalau uang itu kalau dicari atau dikejar makin menjauh ya, nggak ada habisnya katanya. Tapi kalau kita berbagi, itu katanya akan balik ke diri kita berlipat-lipat ya, gitu ya. Apapun yang kita bagi ya, entah itu uang, entah pemikiran, entah tenaga, atau advisory, atau apapun gitu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya highlight ini, karena kalau Bapak Ibu, tanya yang teknis itu gampang banget. Gimana sih caranya nulis produk itu gampang banget. Bapak itu bisa Google di internet ya, di TikTok, di YouTube, di ChatGPT, di DeepSeek, gampang banget gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ngomongin mindset, mindset itu tidak mudah dikalibrasi ya, tidak mudah diubah ya, butuh waktu Bapak Ibu. Tapi kalau mau ngomongin teknis ya, how to, Bapak Ibu bisa dengan gampang ya, cari di internet atau dari buku-buku, dari ikutan training gitu ya, gitu. Nah, apa saja yang ditulis sih Bapak Ibu gitu ya. Apa saja yang ditulis tentu saja, sangat banyak ya. Kenapa? Karena buku kita itu mencerminkan cerita kita. Buku kita itu mencerminkan siapa diri kita. Jadi apapun yang Bapak Ibu tulis, itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan siapa Bapak Ibu gitu ya. Siapa Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu gelisahkan gitu ya. Nah, kenapa? Karena semakin diri kita itu semakin mengenali diri sendiri, maka kita tuh akan lebih mudah apa? Menunjukkan sisi-sisi unik kita kepada dunia gitu ya. Nah, kalau saya pribadi itu memang menulis yang paling sering terjadi gitu ya, yang paling sering saya alami, saya itu menulis sesuai dengan apa yang saya gelisahkan gitu, Bapak Ibu ya. Misalkan saat ini saya sedang sangat concern di bidang parenting ya, karena saya memiliki anak kecil ya, maka saya sangat suka nulis tentang parenting gitu. Dengan harapannya ketika saya menulis tentang parenting, saya selain belajar secara teori, saya juga praktek gitu ya. Atau mungkin 7 tahun lalu karena saya pernah di fase-fase galau ya, fase-fase anak-anak baru lulus kuliah galau gitu kan, nggak tahu apa yang diinginkan, nulis buku itu menjadi bahan saya untuk healing proses gitu ya. Atau ya tahun lalu saya pernah nulis buku tentang financial planning. Kenapa? Karena saya ternyata gelisah ya dengan banyaknya anak-anak milenial seusia saya yang terjebak pinjol, terjebak paylater, akhirnya ya juga banyak yang belum punya rumah ya, masih ngontrak ya, walaupun itu nggak salah sih sebenarnya. Mau punya rumah atau ngontrak atau nyewa itu nggak masalah. Tapi fenomena atau fakta mengatakan ya, banyak anak-anak milenial yang tidak mampu membeli rumah atau memiliki rumah karena memang gaya hidupnya yang tidak, bisa dikendalikan atau nggak bisa dikelola dengan bijak ya. Itu kenapa saya nulis buku tentang financial planning tahun kemarin, ada di Gramedia gitu ya. Jadi memang saya nulis nulis sesuatu itu apa yang saya gelisahkan Bapak Ibu. Nah, saya juga sering nulis sesuatu yang memang saya itu pengen baca buku di bidang A, tapi ternyata setelah saya cek di Indonesia itu belum ada gitu ya. Itu kenapa saya mengatakan seorang penulis itu seperti seorang bisnismen ya. Kita harus tahu ya, apa sih yang dibutuhkan pasar gitu ya. Apa sih yang kira-kira saat ini sedang digandrungi, apa sih trennya, apa sih kira-kira yang paling banyak dicari saat ini gitu ya. Sekarang kita sangat mudah Bapak Ibu ya, kita bisa, dengan mudah mengetahui algoritma di media sosial ya, misalkan di Twitter ya, kita bisa tahu, topik-topik yang viral ya, dari hashtag yang trending ya, trending topiknya apa ya. Di TikTok juga FYP-nya ketahuan ya, di Instagram juga yang viral juga kita ketahuan, di Google Trend paling gampang ya, kita bisa memetakan apa sih kira-kira, tren yang saat ini sedang sedang dan akan kita alami sebagai warga negara atau sebagai manusia di dunia ini gitu ya. Jadi kita sekarang ini sangat gampang ya. Kita juga kalau kita nggak mau ribet, kita juga bisa
melakukan survei kecil-kecilan di medsos atau kita sebar melalui, mailing list atau email gitu Bapak Ibu, ya, gitu. Apapun itu Bapak Ibu, kita bisa nulis tentang diri kita ya, kita bisa ngulik tentang, profesi kita, tentang lingkungan kita, tentang tantangan hidup yang kita alami, tentang kepribadian kita, passion kita, hobi kita, keterampilan kita, apapun itu bisa menjadi bahan tulisan ya. Karena ide itu gratis. Ide itu gratis Bapak Ibu, ide itu ada di mana-mana. Kita hanya perlu apa ya, sedikit lebih peka ya, lebih aware dengan apa yang kita alami. Misalnya Bapak Ibu nih, suatu saat pergi ke mall, atau di tengah kemacetan, atau bete karena nunggu rapat yang molor misalkan, atau lagi nunggu apa ya, atau nunggu arisan, atau apa, lagi jalan-jalan ke luar negeri atau ke Bali misalkan. Apapun yang orang-orang yang kita temuin ya, masalah-masalah yang kita temuin di jalan, podcast-podcast yang kita sering dengar atau lihat gitu ya, iklan-iklan di TV itu semua bisa jadi inspirasi ya. Kita hanya perlu sedikit lebih peka dengan keadaan dan kita bisa kaitkan dengan apa, diri kita sih. Kita ini siapa sih? Apa yang kita inginkan dan kalau ketika misalnya kita meninggal, kita itu ingin dikenal sebagai apa? Itu paling simpel Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung ya, ini kan terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, ini kan saya kan memetakan apa namanya, banyak, variabel ya atau banyak faktor atau mungkin topik-topik yang bisa membuat Bapak Ibu berminat ingin jadi penulis. Kalau masih bingung ya, mungkin, tipsnya tadi ya, yang pertama adalah tulis apa yang Bapak Ibu gelisahkan tadi ya. Bapak Ibu itu ingin jadi hero ya atau pahlawan dalam bidang apa Bapak Ibu? Paling simpel itu bertanyanya. Misalnya saya pribadi, karena saya orangnya sangat suka dengan pengembangan, SDM dan pendidikan, maka buku-buku saya tulis itu tentang pengembangan diri Bapak Ibu, tentang pendidikan. Harapannya buku yang saya tulis itu bisa membuat, pembaca saya terinspirasi dan berubah perilaku dan sikapnya gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ahli IT misalkan, ahli teknologi informasi. Bapak Ibu misalnya pengen jadi pahlawan, quote unquote ya, pengen jadi seorang problem solver di bidang IT ya, tulis saja bidang IT. Atau Bapak Ibu saat ini mungkin gelisah dengan kondisi apa, mungkin gelisah dengan kondisi pengangguran misalkan. Banyaknya anak-anak yang, kena PHK massal ya, anak-anak sarjana yang baru dapat pekerjaan. Bapak Ibu terenyuh nih dengan pengangguran di Indonesia, kesulitan lapangan pekerjaan misalkan. Bapak Ibu bisa nulis buku tentang apa? Tentang kewirausahaan. Atau Bapak Ibu mungkin misalkan gelisah dengan, oh ya, sampah di mana-mana atau mungkin, pencemaran lingkungan gitu ya, atau mungkin, hutan yang semakin sedikit karena dialih fungsi lahan. Bapak Ibu mungkin nulis buku tentang lingkungan gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu gelisah dengan apa ya, misalkan kayak fenomena apa ya, eee, free sex ya atau drug atau pinjol ya, Bapak Ibu mungkin bisa nulis nulis buku ya, entah itu fiksi atau non fiksi tentang apa, tentang remaja ya atau mungkin tentang gaya hidup. Apapun itu Bapak Ibu ya, cari deh sesuatu yang Bapak Ibu pengen ingin menjadi hero atau ingin jadi pahlawan di situ bidangnya apa gitu ya. Itu pertama ya. Kedua, tulis apa yang Bapak Ibu, sukai gitu ya. Passion-nya apa sih? Minatnya apa sih? Hobinya apa sih? Kenapa? Karena kalau kita kita nulis sesuai dengan apa yang kita sukai, itu kita kayak bermain Bapak Ibu, itu akan cepat. Saya pernah nulis buku itu pernah cuma 3 hari ya, karena saya suka banget ya, suka gitu ya. Berikutnya apa? Tulis apa yang Bapak Ibu ketahui ya, dan juga apa? Tulis apa yang Bapak Ibu, jago di situ. Ini menunjukkan apa? Pengalaman ya, kepakaran, keterampilan ya, gitu ya. Jadi tulis apa yang Bapak Ibu pernah alami. Jadi kita bisa lebih walk the talk ya. Kalaupun kita ambil literatur atau referensi dari sumber lain, itu sebagai pelengkap ya, gitu. Itu akan lebih mudah gitu. Nah, terakhir adalah tulis apa yang dibutuhkan pasar gitu ya. Ya, mau nggak mau ya kalau kita orientasinya nulisnya itu orientasinya uang atau pengen laris ya, atau pengen dapat royalti banyak ya, kita harus nulis sesuai apa yang sih dibutuhkan pasar saat ini tuh apa gitu ya. Apakah tentang bidang, digital atau tentang bidang pemasaran, atau tentang bidang apa nih misalkan, finansial atau tentang apa, novel misalnya atau apa. Sekarang kita gampang banget ada banyak tools di internet yang bisa kita pakai untuk memetakan tren atau kebutuhan kalau kita nggak mau ribet, kita bisa minta tolong teman kita yang kerja di agensi, riset pemasaran ya, gampang. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu?
Cukup jelas ya? Oke, lanjutkan ya. Nah, how to read. Gimana sih Mas Agung cara nulisnya? Oh, gampang banget. Bapak Ibu saya yakin semua Bapak Ibu setiap hari sudah nulis nulis buku ya. Sorry, Bapak Ibu setiap hari sudah nulis apa? Nulis chat ya, ini minimal di WhatsApp ya, atau Bapak Ibu komen di medsos ya, di LinkedIn, di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Thread, di apapun ya. Jadi gimana sih cara nulisnya? Mantra saya simpel banget, just write it ya. Kalau kata Michael Jordan ya, pada masanya itu kan just do it ya, katanya brand Nike ya. Just do it ya kata Nike, just do it. Kalau saya just write it. Kenapa? Karena seringkali kebanyakan penulis pemula itu ketika nulis tuh banyak mengkritisi diri sendiri. Baru nulis satu paragraf dikritik, baru satu kalimat dikritisi, baru satu halaman dihakimi. Jadi nggak pernah selesai-selesai. Atau nulis sambil diedit, nulis sambil disunting. Baru satu paragraf sudah diedit, baru satu halaman sudah diedit. Oh, itu nggak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Nah, gimana sih caranya kalau kita pengen cepet ya gitu, gitu Bapak Ibu. Jadi, kita nulis 60 menit atau 30 menit tanpa distraksi, tulis aja gitu. Nanti ada saatnya kita untuk editing. Jadi ketika nulis, kita nulis aja dulu, nulis aja udah, nanti editnya belakangan aja. Jadi jangan sekali-kali nulis sambil diedit, karena nanti ada waktunya kita editing, gitu ya, gitu. Nah, gimana sih cara nulis tepat? Ya, tadi, saya sudah spill caranya, Bapak Ibu nggak usah banyak mikir. Tulis aja, tulis aja dulu, ngeditnya belakangan. Tulis aja dulu, ngeditnya belakangan. Tulis aja dulu, ngeditnya belakangan. Ya, misalnya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu misalnya saat ini merasa sibuk banget ya, ngurus anak, ngurus bisnis, ngurus kerjaan gitu ya, punya banyak tanggungan ya, nyari uang, ngurusin anak, ngurus komunitas, ngurus macam-macam gitu ya. Semua orang juga sibuk Bapak Ibu, 24 hours setiap orang memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, 2 hari seminggu itu sama gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh produktif ya? Caranya adalah kita meluangkan waktu. Kita sudah waktu kita, misalkan jam 6 pagi sampai jam 7 pagi misalkan menulis. Ya udah 1 jam itu setiap hari Bapak Ibu nulis gitu. Bapak Ibu agendakan, bukan mencari kalau nanti sudah punya waktu luang, no. Kalau nggak Bapak Ibu mencari, itu nggak pernah ketemu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengalokasikan waktu dan Bapak Ibu, kalau mau niat ya, tulis di kalendernya yang manual maupun Google Calendar misalnya. Tulis aja nanti kalau Bapak Ibu nggak disiplin, kasih hukuman misalnya. Ya udah, kalau misalnya masih keberatan nulis, setiap hari 1 jam, coba deh Bapak Ibu, menulis seminggu sekali deh 1 jam. Ketika nulis hilangkan semua distraksi. Tulis aja dulu, nanti Bapak Ibu akan amazed ya, akan, kaget ya, akan surprise, karena ternyata kita tuh bisa nulis dengan cepat loh Bapak Ibu, dengan efektif loh. Tapi kalau kita baru 2 menit, oh sudah liatin HP, WhatsApp, balas email, atau mungkin, liatin media sosial teman sambil komen, lihat YouTube, TikTok, apalagi itu nggak akan pernah selesai Bapak Ibu, saya jamin gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita meluangkan waktu ya, mengagendakan waktu. Karena kalau kita sudah mengagendakan waktu, itu artinya kita apa? Kita sudah menganggap ini serius, ini tuh penting dan valuable dan what to do gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasa memang belum memiliki waktu, itu artinya Bapak Ibu bukan bukan belum memiliki waktu, tapi berarti memang Bapak Ibu belum memprioritaskan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah nulis cepat itu adalah tulis aja dulu, ngeditnya belakangan. Sesimpel itu Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya, kalau kita mau nulis cepat, saya ulangi lagi di sini, tulis apa yang Bapak Ibu sukai, karena dengan kalau kita nulis yang kita sukai gitu ya, kita bisa nulisnya ngalir ya, tanpa paksaan kayak bermain. Tulis apa yang Bapak Ibu ketahui ya, karena ini mencerminkan apa yang kita, apa ya, merasa kuasai ya. Tulis apa yang kita suka, kuasai karena ini mencerminkan profesionalisme, ini mencerminkan kepakaran, pengalaman ya. Tulis apa yang kita kepo atau ingin tahu karena ini mencerminkan kita ingin, bergelut atau kita fokus di situ. Tulis apa yang pasar butuhkan atau orang lain atau pembaca butuhkan karena ini, bisa mendorong Bapak Ibu untuk menulis sesuatu yang nantinya nggak hanya nambah-nambahin, apa ya, buku kita di gudang gitu ya, nggak hanya cuman pajangan tapi memang nanti ada yang baca loh gitu ya.
gitu. Kenapa kita lalu riset? Terakhir adalah nulis apa yang Bapak Ibu merasa gelisahkan, apa yang menurut apa yang membuat Bapak Ibu itu ganjel di pikiran tuh apa gitu ya. Jadi 6 hal ini yang, menurut saya perlu Bapak Ibu renungkan jika Bapak Ibu ingin jadi seorang penulis pro. Kalau caranya itu gampang ya, kalau kita sudah tahu goal-nya, itu gampang Bapak Ibu ya. Contoh berikutnya ini nih, ya tadi ini Pak Pramoedya Antaturk, ini salah satu novelis yang terkenal di Indonesia yang pernah mendapatkan nomine, Nobel Perdamaian ya, walaupun akhirnya nggak menang ya, atau mungkin Mary Riana nih. Mary Riana salah satu mantan, apa ya, agen asuransi yang kini menjadi seorang motivator, penulis buku dan juga stafnya Pak AHY, Mas AHY nih, Mas Menteri nih. Beliau jadi salah satu, staf-nya ya, kalau saya lihat dari background-nya ya, beliau itu ketika dulu kuliah di NTU Singapura gitu ya, kemudian beliau, bukan dari beasiswa ya, beliau tuh ngutang ke pemerintah Singapura ya, karena dia pengen, sukses akhirnya ketika di Singapura dia sambil jadi agen asuransi, akhirnya bisa sukses jadi miliarder di usia 26 tahun gitu ya. Karena bukunya itu ditulis Mbak Albertine Indah, bahkan difilmkan ya. Ini berikutnya lagi ini Mbak Oki Madasari, novelis dari Magetan, Jawa Timur ya, kampung saya. Kalau kita lihat buku-buku beliau ini juga mencerminkan apa, pemikiran beliau terhadap apa, kritik-kritik sosial ya, seperti Entrok ya, seperti lain-lain ya, banyak, karya-karya beliau itu, apa ya, menulis itu sebagai ajang untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang nggak adil misalkan. Atau nih saya ya, yang belum belum jadi siapa-siapa gitu ya, saya pernah nulis buku ya tentang jurusan HI ya, karena, waktu itu saya merasa salah jurusan gitu ya, jadi saya menulis buku tentang HI ini dengan harapan adik-adik junior saya dari seluruh Indonesia yang mau ngambil jurusan HI itu tidak salah masuk kamar gitu ya. Walaupun saya tahu sebenarnya nggak ada sesuatu yang salah sih, tapi saya hanya ingin meng-highlight bahwasanya setiap jurusan itu memiliki plus minus, memiliki peluang yang sama ya, dan bukan karena kita jurusan apa kita ingin sukses ya, tapi semua jurusan itu sebenarnya memiliki peluang yang sama untuk sukses. Kita hanya harus lebih fight, harus lebih peka dengan diri sendiri dan harus lebih apa, pandai bersosialisasi dan mengembangkan diri selama masa kuliah agar kita nih sukses di bidang apapun yang menjadi profesi pilihan kita ketika lulus kuliah, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contoh juga, buku-buku di terbitan tanah air yang, booming ya, cukup, yang beberapa yang booming ya. Kalau saya lihat ya, dan mungkin teman-teman bisa beberapa di antaranya telah membaca ya, buku-buku yang ditulis itu semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari masa lalu penulisnya ya. Misalnya nih apa, Bang Eloy ini dari Polonias ya, beliau ini ditulis, menulis menulis, karyanya melalui bantuan Mbak Albert Indah tentang perjalanan beliau dari Polonias, kemudian ke Jakarta dapat beasiswa ke Australia. Jadi buku Eloy dan bestseller sekarang. Atau juga mungkin Pak Ari Ginanjar Agustian ya dengan ESQ konsepnya yang sekarang punya menara ESQ di Cilandak misalkan ya. Booming juga ya padahal, kalau orang kalau kita pelajari dari hidupnya ya, sebelum dia terkenal, dia tuh pernah bokek ya, punya banyak utang ya, dan akhirnya ketika beliau itu di titik terendah dalam hidup, dia menulis ESQ, akhirnya booming gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua buku itu memang mencerminkan siapa penulisnya dan apapun profesi teman-teman saat ini, apapun masalah hidup yang teman-teman saat ini miliki, semua itu bisa kita kapitalisasi menjadi buku. Semua itu bisa kita konversi menjadi karya ya, tinggal kita tuh mau atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada 2 cara Bapak Ibu untuk, mendevelop our idea ya, atau mengembangkan, ide kita Bapak Ibu ya. Nah, cara pertama Bapak Ibu bisa mencoret-coret di kertas ya, atau juga melalui aplikasi. Misalkan tadi, teman-teman sudah tahu judulnya nih Bapak Ibu, walaupun belum fix ya, tuliskan dulu aja setiap judul itu bab dan babnya ada berapa. Tidak ada aturan baku ya, setiap buku itu harus berapa bab. Tidak ada aturan baku, setiap buku itu harus berapa halaman. Jadi Bapak Ibu tinggal tentukan judulnya, lalu breakdown menjadi beberapa bab. Lalu di setiap bab itu Bapak Ibu bisa breakdown lagi menjadi subbab ya atau subtopik gitu ya. Sesimpel itu Bapak Ibu. Atau kalau kita nggak mau modeling outlining ya, kita bisa pakai AI ya, sekarang ada banyak AI ya, yang membantu kita untuk buat outline ya. ChatGPT, DeepSeek, OpenAI, dan Meta AI, dan sebagainya. Tapi ingat,
AI atau kecerdasan buatan itu tidak akan pernah menggantikan manusia. Kalau AI itu bisa membantu memudahkan hidup kita itu ya benar. Membantu kita translate, bikin pemrograman, membuat desain, membuat tulisan. Tapi jangan percaya sepenuhnya pada AI karena AI itu robot. Karena dan seringkali, informasinya nggak semuanya valid. Jadi walaupun Bapak Ibu bikin outline-nya pakai AI, pastikan bahasanya nanti Bapak Ibu apa ya, poles lagi bahasanya biar lebih humanis, biar lebih manusiawi, dan biar lebih apa, relevan atau relate dengan audiensnya. Karena bahasa AI itu sangat kaku, jadi ketahuan kalau Bapak Ibu nulis pakai AI ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk generating idea atau untuk apa ya, cari ide nggak apa-apa pakai AI, tapi kalau untuk nulis, silakan Bapak Ibu pakai etaknya ya, gitu ya. Nggak apa-apa kalau kita risetnya pakai AI, tapi sebisa mungkin kita poles lagi sedemikian rupa agar tulisan kita itu bisa memang pure menggambarkan siapa diri kita, bukan robot, ya. Karena tulisan itu bukan masalah cepat ya, tapi tentang apa, apakah ide kita tuh nyampe ke pembaca atau tidak, Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, gimana sih caranya agar kita pengen caranya agar kita tuh produktif ya. Bapak Ibu perlu, nulis sesuai jam-jam biologisnya ya, quote unquote ya. Kalau saya pribadi karena saya tipikal orang pagi, saya biasanya nulis tuh paling produktif tuh dari bangun tidur sampai jam 2 siang ya. Di atas jam 2 siang itu biasanya untuk riset dan riset atau mengedit. Tapi kalau bangun tidur sampai jam 2 siang, itu saya biasanya nulis yang orisinil ya. Kalau yang ngediting atau yang receh-receh, yang apa ya, kayak edit typo segala macam, itu bisa siang. Tapi ada juga orang yang mungkin justru, apa namanya, sangat-sangat produktif, sangat-sangat tercerahkan di malam hari, ya nggak apa-apa. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa waktunya hanya di weekend, ya nggak apa-apa, terus di weekend. Atau Bapak Ibu yang saat ini masih kantoran ya, punya waktu hanya di jam makan siang misalnya ya, di sela-sela makan siang ya, ya nggak apa-apa, tulis walaupun cuma 20 menit, yang penting konsisten. Atau yang sering mobile ya, sering naik taksi atau ojek online, Bapak Ibu bahkan bisa nulis dalam perjalanan ya Bapak Ibu ya, di kereta, di stasiun, di terminal, di taksi, dan pokoknya ketika Bapak Ibu luang, tulis gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu memiliki ritual ya. Misalnya kalau saya pribadi, habis bangun bangun tidur sampai jam 8 saya nulis. Ya udah setiap hari saya nulis gitu ya. Nggak memiliki excuse, nggak banyak alasan, pokoknya nulis aja gitu. Itu kalau saya Bapak Ibu ya. Betul. Kenapa? Sama kalau bagi teman-teman yang muslim ya setiap hari sholat 5 waktu ya, yang Kristiani mungkin setiap minggu ke gereja, yang Hindu juga setiap hari sembahyang di pura ya. Sama, kalau kita sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang ritual, yang sesuatu yang apa, kayak yang rutinitas, jalankan. Sama halnya kalau kita sehari makan tiga kali Bapak Ibu ya, atau 2 kali ya sebagian orang. Kalau Bapak Ibu nggak makan, itu kayak lapar kan, sama. Bagi seorang penulis yang biasanya nulis tapi nggak nulis ya, itu akan gatel ya. Akan merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya. Atau bagi orang-orang yang mungkin biasanya suka minum kopi, kebayang nggak tiba-tiba nggak ngopi. Ya pasti dia akan merasa pengen ngopi dong, sama. Kalau Bapak Ibu sudah bisa dalam taraf atau di posisi yang sudah ketagihan atau addicted, dalam apapun ya Bapak Ibu tinggal, apa ya, Bapak Ibu, tinggal berusaha untuk konsisten dan maintaining our habit ya, gitu ya. Dan nggak lupa kuncinya adalah write first, edit later ya. Tulis saja dulu, editnya belakangan aja gitu ya. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan saya lanjutkan. Boleh, Oke, saya boleh. bahas ini. Oke, sorry masih ada ternyata. Saya akan bahas dunia penerbitan ya, ada self publishing sama traditional publishing. Oke, ada tinggal beberapa slide terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, Nah, belum bedanya belum. apa sih self publishing sama traditional publishing? Self publishing ini, bahasa awamnya itu indie. Indie itu kalau kita nerbitin berapapun akan cetak. Misalkan kita itu nerbitin cuman atau nyetak cuma 5 buku, 10 buku, oke, itu self publishing. Indie itu nggak otomatis ada di toko buku, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen bukunya dikenal orang, Bapak Ibu perlu effort lebih lanjut melalui apa? Melalui iklan di Meta, di YouTube, di TikTok misalkan atau Instagram gitu ya. Atau Bapak Ibu bikin webinar kayak gini untuk promosiin buku ya, pokoknya apapun
cara yang Bapak Ibu lakukan tuh agar apa, bukunya itu dikenal. Itu indie. Indie itu bagusnya ini, fleksibel. Hari ini kita sabit naskah, bulan depan tuh pasti cetak itu pasti. Karena indie itu asalkan nggak plagiat pasti terbit. Nah yang kedua itu traditional publishing, atau penerbit besar atau penerbit utama atau mayor. Ini ada sistem seleksi ya, misalnya Bapak Ibu ngirim naskah ke apa ya, ke penerbit Andi, penerbit Erlangga, ke Mizan, ke Bentang Pustaka gitu ya. Itu ketika kita sabit naskah itu ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan diterima Bapak Ibu. Kalau diterima itu artinya Bapak Ibu nggak perlu ongkos lagi untuk cetak gitu ya. Ya, tapi kalau ditolak Bapak Ibu jangan berkecil hati, bisa dikirim ke penerbit sebelah. Karena seperti yang tadi telah saya sampaikan di depan ya, kayak J.K. Rowling ya, penulis Harry Potter, itu kan dia ditolak berkali-kali loh, belasan atau mungkin puluhan penerbit ya, baru diterima, akhirnya booming. Makanya kalau Bapak Ibu punya naskah dan pengen ada di toko buku, Bapak Ibu perlu kirim ke penerbit besar atau tradisional gitu ya. Jadi kalau diterima itu pasti akan ada di toko-toko buku dan mereka kalau penerbit besar itu biasanya mereka punya reseller, punya dropshipper di marketplace kayak Shopee, kayak Tokopedia, Lazada, Elevania, Blibli, dan kawan-kawan. Jadi Bapak Ibu effort-nya akan lebih sedikit. Kalau Bapak Ibu pengen mempromosikan secara gencar di medsos ya itu bonus ya, itu sunnah ya. Tapi kalau penerbit indie atau self-publishing itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak promosiin ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau penerbit besar mereka udah punya sistem ya, sudah punya ekosistem, sudah punya tim yang mumpuni untuk mempromosikan. Tapi bedanya, kemungkinan ditolaknya juga besar. Bapak Ibu kalau gini, jadi kalau Bapak Ibu pengen bukunya terbitnya cepat pakai pakai indie. Kalau Bapak Ibu bukunya pengen di toko-toko buku sama marketplace, ya pilih penerbit besar, gitu. Indie pun bisa kok di penerbit besar, tapi perlu bayar biasanya. Sorry ya, indie maksudnya ada di toko buku juga bisa, tapi biasanya akan bayar lagi. Bayar ke pihak, toko bukunya untuk, placement. Tapi kalau penerbit buku besar biasanya mereka sudah punya kerjasama dengan toko buku, gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh penerbit besar yang saya maksud ya, ada Gramedia Pustaka Utama, ada Gagas Media, Tiga Serangkai, Bentang, Quanta, dan kawan-kawan ya. Ini, Bapak Ibu bisa googling sendiri sih, di Google banyak kok, ini kan ada website-nya juga, tinggal Bapak Ibu nanti, cek aja di website-nya, itu ada banyak banget. Self-publishing ini contoh juga banyak ya, atau indie, ini ada nulis buku, ada Bukune, Diandra, ada banyak banget. Bahkan penerbit indie ini sangat banyak ya, dengan modal hanya Rp1.000.000 Bapak Ibu juga sudah bisa self-publishing. Kalau Bapak Ibu pengen, nggak keluar banyak modal, pakai sistem PO ya, print order ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang, order 10 ya cetak aja 10. Kalau mau yang order 100, cetak aja 100 gitu ya. Tapi kalau penerbit besar tadi itu biasanya nyetak itu minimal 2.000 gitu ya. Tapi kan Bapak Ibu nggak perlu keluar ongkos nyetaknya kan. Kalau di indie, Bapak Ibu perlu mengeluarkan ongkos sendiri, tapi kita bisa akali dengan PO ya, gitu ya. Ini ada contoh penerbit indie gitu ya, ada banyak. Intinya Bapak Ibu ya, practice makes perfect ya Bapak Ibu ya, kalau saya meminjam kata Malcolm Gladwell ya, ada prinsip 20.000 jam terbang ya katanya ya. Katanya ahli dalam bidang apapun itu, kalau kita sudah minimal 20.000 jam terbang ya, atau 20.000 belajar di bidang tertentu ya, mau itu nyetir mobil, mau itu berenang, mau itu, jadi pianis, itu jadi pemain sepak bola, jadi apa misalnya kayak arsitek, desainer, musisi, penulis, atau apapun, kalau Bapak Ibu sudah punya minimal 20.000 jam terbang, Bapak Ibu most likely akan perfect juga. Karena di dunia ini tuh sebenarnya simpel polanya. Apapun yang kita lihat, bisa kita lihat itu bisa kita pelajarin. Kita hanya perlu ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Cara paling cepat adalah belajar dari orang-orang yang pernah melakukan itu ya. Amati apa saja kesalahannya, amati apa saja yang perlu apa saja yang bisa dipelajari gitu ya. Cara paling cepat itu. Tapi kalau Bapak Ibu, otodidak ya nggak masalah sih gitu ya. Otodidak kan juga bagus kok gitu. Tapi bedanya otodidak mungkin Bapak Ibu nanti juga, mungkin akan kaget ya kalau misalnya punya masalah di lapangan. Tapi kalau yang lebih baik yang saya sarankan otodidak plus belajar dari orang-orang yang sudah pernah lakuin, entah itu melalui buku, melalui, nonton podcast-nya gitu kan, ikutan training ya, dengerin Spotify dan seterusnya gitu ya.
Nah, itu saja, training hari ini memang sifatnya masih, apa ya, light aja, saya nggak mau yang berat-berat, karena saya nggak tahu ini, kira Bapak Ibu kan background-nya sangat beragam ya, ada yang mungkin sudah expert, ada yang masih newbie, makanya hari ini saya netral aja, saya yang simpel-simpel aja, nggak mau yang berat-berat, takutnya Bapak Ibu akan kewalahan gitu ya. Dari saya itu aja, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ya, saya boleh bertanya, Mas. Oh iya, Nama silahkan. saya Budi Raharjo. Iya, Pertanyaan terkait dengan penerbitan dan juga tadi kan ada dua, eh, indie sama tradisional. Nah, saya ini pernah mengkompilasi, tapi ingin merevisi dan juga yang disampaikan tadi, apakah itu sudah ada acuan yang dalam hal ini sudah diterbitkan, kata teman itu cara menulis ilmiah. Nah, ini termasuk yang disampaikan Mas Agung tadi atau belum ya? Dan juga kata indie sama tradisi apa tadi? Konvensional tradisional tadi untuk penerbitan. Lalu ada penerbitan yang nulis outline kita sendiri teman kepercetakan maunya gini-gini ya, itu termasuk yang mana ya? Dan kita membuat itu terbatas sesuai dengan target kita untuk melakukan semacam promosi dan edukasi pentingnya standar di dalam kehidupan ini. Cuman itu uh, belum semuanya paham. Nah, gimana menurut Mas Agung Wibowo untuk bisa, saya tadi kan mimpi, dulu itu mimpi sudah terjadi dalam waktu 3 bulan saya bisa menyelesaikan, tapi kan harus diupdate, direvisi, seperti hanya waktu saya belajar itu Mas, misalnya bukunya Kotler, itu dari 85 sampai terakhir itu selalu ada dan selalu ada perbaikan-perbaikan, bukan berarti yang lalu tidak bermanfaat, tapi ada penyempurnaan. Seperti hanya, saya kan kalau boleh klaim, kan pembelajar dari Renal Kasali. Hampir semua buku dia itu saya miliki. Tapi kadang-kadang isinya, oh gitu aja, cuman pandai cerita. Kadang-kadang gitu. Kan kadang-kadang jadi, ini yang mana sih sesungguhnya? Jadi mungkin perlu dibedakan ya, buku yang agak berat, misalnya apa ya, agak scientific, buku novel, buku apalagi tadi yang untuk diterbitkan dengan tujuan tertentu, mungkin ada anu Mas, clue-cluenya bagaimana sebaiknya kita mindsetnya itu kita format sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk melanjutkan menulis mimpi-mimpi tadi. Gitu Mas. Saya mohon mohon apa ya, uh, trik atau apa ya, atau kuncinya gitu. Tadi kan saya pernah punya temen yang diajarin, pokoknya tulis aja, saya ingat di mobil pun nggak apa-apa, kalau perlu pakai apa itu yang direkam, nanti terus disiplin tadi saya sangat setuju. Misalnya setiap jam habis subuh sampai 1 jam menuangkan, itu memang harus sepertinya. Bikin habit itu. Saya sangat setuju. Taman yang kaitannya publishing, kaitannya dengan penerbit yang konvensional itu mungkin ada kriteria tadi yang disampaikan tadi gitu Mas ya, yang fokusnya di mana itu. Jadi untuk digarisbawahi, yang penting yang ini kalau seperti ini gitu. oke. Mohon arahan. Oke. Oke, terima kasih, Pak Budi ya. Oke. Pertanyaannya, agak panjang penjelasannya, cuman, kalau saya rangkum lebih ke tips-tips ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu perlu tahu ya, perlu tahu Bapak Ibu nulis buku fiksi, fiksi itu novel atau non-fiksi. Kalau non-fiksi sendiri, itu kan buku populer ya. Kalau itu, genrenya apa? Mau genrenya parenting, genrenya manajemen, genrenya agama, genrenya ekonomi, manajemen bisnis, dan sebagainya. Nah, tips yang paling simpel adalah gini, Bapak Ibu kan sudah tahu nih apa yang Bapak Ibu tulis. Kalau Bapak Ibu pengen peluang untuk dapat diterimanya besar, pertama adalah lihat websitenya, kemudian lihat syaratnya apa, syarat-syarat penerbitannya. Biasanya mereka tuh kurang lebih sama kok, yang membedakan biasanya formatnya sih. Misalkan penerbit A, caranya tuh berapa halaman minimal, kemudian spasinya berapa, pokoknya Times New Roman atau Calibri atau Georgia misalkan, atau misalnya, marginnya berapa, itu teknis ya.
Iya. Tapi di luar dari itu sebenarnya gini, baca buku-buku yang pernah diterbitkan penerbit yang ingin Bapak Ibu tembak. Misalkan saya karena saya background saya dosen, background saya trainer, ya saya akan baca buku-buku yang memang yang biasa saya baca gitu loh. Saya kan sudah baca ratusan buku dong, kan sudah tahu polanya dong. Oh, buku-buku yang diterbitkan Mizan, oh kayak gini. Oh, buku yang diterbitkan Alex Media Kompetido tuh kayak gini. Oh, buku yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga kayak gini. Oh, buku yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai Solo kayak gini. Jadi setiap penerbit itu, memiliki ciri khas masing-masing, Bapak Ibu. Kalau Oh. saya gini, yang paling simpel deh, Kompas Gramedia Group, itu kan grup besar. Di dalamnya ada Alex Media, ada Grasindo, ada Penerbit Kompas, ada Gramedia Pustaka Utama, ada KPG, ada Buana Ilmu Komputer, ada M2C, ada Kuanta. Bahkan satu grup Kompas Gramedia Pro dia memiliki beberapa lini. Misalkan kalau Bapak Ibu pengen terbitin bukunya yang Islami di Kuanta. Kalau buku-bukunya tentang buku-buku komiks di Alex Media. Kalau bukunya itu topiknya yang berat banget gitu ya, kayak wow, kayak apa sih, kayak berat tapi apa ya, kayak premium lah istilahnya, itu biasanya di Penerbit Kompas atau Gramedia Pustaka Utama. Kalau biasanya lebih praktikal, itu bisa bisa ke Gresindo, bisa ke Alex gitu ya. Oh. Nah, terkait dengan EYD teman-teman, no worry be happy kalau teman-teman merasa kemampuan bahasa Indonya kurang, saya kasih bocoran nih. Ada KBBI ya, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Teman-teman bisa akses melalui aplikasi maupun melalui web. Paling simpel begini nih, saya kasih contoh ya. Yang benar itu tanggung jawab atau tanggung jawab ya. Tanggung jawab, misalkan, maaf ya teman-teman ini karena posisinya hujan agak lemot ya. Nah, yang benar ternyata tanggung dipisah jawab. Nah, gini misalnya, ini EYD kan, EYD. Ternyata yang benar tuh tanggung jawab digandeng, bukan dipisah. Sama misalnya kayak apa nih, izin. Ini kalau ternyata yang bentuk bakunya izin pakai Z, bukan J. Ini contoh ya teman-teman, tadi teman-teman nggak perlu takut. Kalau teman-teman nulis bukunya itu populer, kayak saya kan populer tuh. Itu sebenarnya informal, bahasa lo gue pun bisa gitu. Bahasa Jaksel pun bisa. Tapi kalau teman-teman nulis bukunya akademik, teman-teman dosen ya, atau teman-teman mungkin peneliti di BRIN ya, ya harus formal dong gitu kan. Again, tergantung teman-teman nulis buku tentang apa, novel, atau buku akademik, atau buku populer, atau apa. Nggak harus formal kok, memang kalau memang teman-teman nulis buku yang memang segmennya anak Gen Z yang memang bahasanya lo gue n gitu ya, anak-anak Jaksel ya, nggak perlu formal gitu, tergantung segmen pembacanya siapa. Itu sih mungkin Pak siapa tadi namanya, Pak Abdul ya? Pak Abdul. Semoga semoga menjawab ya Pak ya. Jadi sekarang udah Terima kasih ya. thank you. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk Pak Agung? Bila tidak ada, maka izin saya masuk sesi penutup ya Pak. Ya. Event kita hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun, apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan e-sertifikat, e-materi, e-book, dan rekaman webinar hari ini, Bapak Ibu dapat berinvestasi sebesar 150.000 dengan cara men-scan barcode di halaman dan akan terhubung dengan Mas Aldo. Bonus e-book untuk event hari ini adalah cara praktis menulis buku dan akan dibagikan apabila Bapak Ibu berinvestasi. Tidak ada gading yang tidak rekap, dimohon Bapak Ibu berkenan men-scan dan mengisi evaluasi untuk kita bisa improve ke depannya. Berikut Linktree dari NKA Indonesia. Bapak Ibu bisa menjelajahi dan mencari tahu apa saja yang NKA Indonesia sudah ada dan kerjakan selama ini. Event berikutnya ada beberapa. Untuk yang free ada Pak Wanto dengan topik beberapa skema pendanaan bisnis untuk perusahaan. Sedangkan untuk event online, training online, kita ada Bu Karlina Pratowo dengan Career Development and Secretarial Ethics, dan Pak Unggul Baroto dengan Corporapreneurship.
Bapak Ibu cukup men-scan code-nya dan akan terdaftar dan dapat mendaftar untuk mengikuti event tersebut. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia sampai jam segini mengikuti webinar kita hari ini. Pak Agung, bila ada sepatah kata untuk penutup, dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih telah menghadiri acara ini. Jadi sebenarnya teman-teman, setiap orang itu adalah penulis ya. Setiap orang itu memiliki cerita yang unik, yang otentik, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk menyuarakan karyanya, karena setiap orang itu unik dan setiap orang itu memiliki cerita masing-masing. Karena seorang penulis buku itu adalah seorang storyteller. Dan pesan saya cuma satu Bapak Ibu, untuk menjadi seorang penulis yang baik itu butuh waktu, butuh konsistensi, butuh komitmen, dan penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Jadi kalau teman-teman pengen nulis buku yang kualitasnya baik, teman-teman juga menjadi avid reader ya, membaca buku yang produktif juga ya. Nggak hanya nulis yang produktif, juga pembaca yang produktif. Itu dari saya. Teruslah mencoba karena bisa, karena terbiasa ya. Practice make perfect. Ya, thank you.